Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah yang diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Penyitaan dilakukan usai Kejagung menggeledah sebuah rumah yang diduga terafiliasi dengan Riza Khalid di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat disita, seluruh mobil dalam kondisi tidak terpasang plat nomor, diduga agar tidak terdeteksi. Selain menyita 5 kendaraan, Kejagung juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan beberapa mata uang asing lain, serta beberapa dokumen. Dalam hal ini tadi malam, tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Mungkin dari kami cukup sekian. Nilainya nanti sedang penyidik ditransaksikan dulu dengan harga. Ada di wilayah sekitar Jakarta. Dan berikut laporan Jessica Winoto dan juru kamera Tri Julianti terkait penyitaan aset kasus korupsi tata kelola minyak oleh Kejagung. Ya pemirsa, saat ini di belakang saya sudah ada 5 unit mobil mewah yang telah disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang dilakukan pada hari Senin malam, tepatnya pada 4 Agustus 2025. Yang mana informasinya penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan di 3 tempat yang berbeda. Ya, salah satunya ada di lokasi salah satu kediaman pihak yang berafiliasi dengan salah satu tersangka pada kasus ini, yaitu tersangka atas nama Muhammad Riza Khalid. Yang mana pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini udah ada 1 unit mobil mewah yang bermerek Toyota Alphard yang telah disegel juga oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara di sebelahnya pemirsa sudah ada juga 1 unit mobil mewah yang bermerek Mini Cooper berwarna putih. Dan dari kedua mobil ini pun ada pun juga 3 unit mobil mewah lainnya, yaitu yang bermerek Mercedes-Benz tetapi dengan tipe mobil yang berbeda-beda. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa selain dari 5 unit mobil mewah ini, tim penyidik telah berhasil menyita juga berupa uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan juga beberapa mata uang asing lainnya. Tetapi untuk informasi terkait dari jumlah atau nominal pastinya pada uang tersebut masih belum diketahui lebih lanjut karena memang masih dalam proses konfirmasi dengan pihak bank. Dan sementara di kedua lokasi lainnya, lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Agung adapun berada di Depok dan juga Pondok Indah. Sementara pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang sebelumnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah, PT Pertamina ini sudah ditetapkan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung sebanyak 18 tersangka, termasuk dengan salah satu tersangka yang bernama Muhammad Riza Khalid. Yang mana informasinya untuk Riza Khalid ini telah dipanggil oleh tim penyidik untuk diperiksa dalam status tersangka sebanyak 3 kali, tetapi seluruh panggilan tersebut tidak diindahkan atau tidak dipenuhi oleh Riza Khalid. Sehingga memang informasinya kemungkinan Riza Khalid akan ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang dan juga dimasukkan ke Red Notice Interpol. Sehingga informasinya juga dari tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa sudah dalam proses koordinasi dengan Interpol untuk persetujuan penerbitan Red Notice terhadap salah satu tersangka pada kasus ini, yaitu Riza Khalid. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya mendeteksi keberadaan Raja Minyak Riza Khalid di Malaysia. Informasi terkini, paspor Riza Khalid sudah dicabut. Terpantau di mana gitu? Kalau nggak salah masih di Malaysia. Masih di Malaysia. Paspornya dia sudah dicabut ya. Mungkin untuk yang lain seperti Juristan dan Harun Masiku mungkin yang paspornya yang diduga masih buron ini seperti apa, Jenderal? Apakah akan dicabut juga paspornya? Kalau memang boleh udah dicabut. Nah, oke.
Gak apa-apa, kalau ada permintaan kita cabut, kita cabut, nggak ada masalah. Tapi sudah ada permintaan dari kejaksaan. Usai menerima abolisi, Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim ke MA, KY, dan Ombudsman. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam luka. Inside Story di Sindo News TV. Ini mereka yang punya semangat belajar namun hanya jadi impian. Mari budayakan membaca dan perjuangkan mereka agar gemar membaca sejak dini. Terus berikan bantuan fasilitas rumah baca agar mereka giat belajar dan semakin pintar. Kami peduli dan melangkah maju agar lebih banyak lagi yang gemar membaca sejak dini. Donasikan bersama MNC Peduli. Bertindak hari ini, berdampak esok hari. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyambangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan korupsi haji 2025. Mewakili ICW, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Wana Alamsyah resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan haji tahun 2025. Ada dua hal yang dilaporkan, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji, serta dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Kejaksaan akan mengeksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Eksekusi terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya dalam kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Dalam kasus ini, Sylvester divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap JK saat berorasi di depan Mabes Polri, Jakarta pada 15 Mei 2017 silam. Sylvester menyebut JK menggunakan isu SARA dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017. Atas ucapannya ini, ia dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut bahwa eksekusi terhadap Sylvester Matutina akan dilangsungkan pada 4 Agustus. Kejaksaan akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi tersebut. Sementara itu, Sylvester Matutina usai diperiksa di Polda Metro Jaya kemarin mengaku belum mendapat surat perintah eksekusi dari Kejaksaan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang, ya silakan aja. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Tapi dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Ya, oke. Ya. Baru narasi kan? Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya.
Pemirsa, musisi senior Faris RM dituntut 6 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa musisi senior Faris Rustam Munaf atau Faris RM. Dalam sidang, jaksa menuntut Faris RM dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum Faris RM akan menyiapkan nota pembelaan pada persidangan berikutnya. Pelantun lagu Sakura, Faris RM kembali terjerat pidana penyalahgunaan narkoba untuk keempat kalinya. Ia ditangkap Februari lalu dengan barang bukti sabu dan ganja. Narkoba diperoleh dari mantan sopirnya. Pabrik beras premium oplosan digerebek polisi di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik yang sudah berproduksi selama 2 tahun ini menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras Pandan Wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan Polri kembali menetapkan 3 tersangka terkait kasus beras oplosan yang berasal dari pihak korporasi. Ketiganya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus beras oplosan yang diedarkan oleh PT Padi Internasional Makmur PT PIM pada 4 merek beras. Di antaranya Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Ketiga tersangka adalah S selaku Presiden Direktur PT PIM, AI sebagai Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control. Ketiganya dijerat pasal 62 Jungto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang tentang TPPU penjara 20 tahun denda 10 miliar rupiah. Kini total sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM, 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu. Sebelumnya Jumat lalu Satgas Pangan Polri juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus beras oplosan dari PT Food Station. Ketiga tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. Ketiga tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station KG, kemudian Direktur Operasional RL,
dan Kepala Seksi Quality Control FP. Merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station diantaranya Setra Wangi, Setra Ramos Merah Premium, Setra Ramos Biru, dan Resik. Materi yang sekarang sedang disidik itu apakah sebenarnya sama nggak sih Pak untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Masalah 2 pertanyaan. Kami persilakan Pak Direktur. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan